Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arzuqna lailatal qadar, Allahumma arzuqna khairaha wa la tahrimna khairaha. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, al-qaimin wal qaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya malam yang ke-21, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Di sisa-sisa tenaga kita, di sisa-sisa waktu bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh banyak para ulama, jadi seperti ini ungkapannya: Dhahaba Ramadan wa muqdamuhu wa baqiya a'dhamuhu. Dhahaba Ramadan ay muqdamuhu. Ramadan sebagian besar sudah berlalu, tinggal tersisa yang paling besar. Sebagian besar Ramadan sudah berlalu dan tersisalah yang paling besar. Itu pada malam 10 malam terakhir, di mana dari malam salah satu malam yang ganjil itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau yang puasanya mulai Sabtu, harapannya ini malam ini. Kenapa? Malam Jumat. Kalau yang mulai Minggu, harapannya malam Jumat depan. Ya, karena malam 27. Gitu. Jadi kalau yang puasanya mulai Sabtu, ini kita ini jamaah ini masih ini kan. Jadi harapannya Lailatul Qadar jatuhnya mudah-mudahan malam ini. Kenapa? Malam Jumat gitu. Karena malam Jumat ini kan malam yang terbaik. Jadi kata para ulama, kalau ada malam ganjil yang malam Jumat, maka pegang erat-erat itu, betul-betul bisa jadi itu jatuhnya Lailatul Qadar. Nah, kalau yang malam Minggu, yang kemarin mulai terawih malam Minggu, yang malam hari Ahadnya Minggu itu baru puasa, pegangannya malam Jumat depan. Karena pas tanggal 27 gitu kan, malam Jumat. Jadi sama-sama punya hujah malam Jumat ini ceritanya. Ya. Tinggal bagaimana yang beruntunglah orang yang bisa mendapatkan keberkahan kemuliaan dari Lailatul Qadar itu. Ketika Rasulullah ini bersedih, khawatir beliau umur umatnya nggak sampai 80 tahun. Ada yang bisa nyampe tapi sedikit. Akhar ummati mabaina sinti wa sab'in, umur umatku ini hanya berkisar 60-an, 70-an. Yang lebih dari itu sedikit. Ya, kalau di sini ada jamaah yang lebih dari 70, ada mungkin sedikit. Ya. Jadi khawatir. Karena apa? Oh, nabi-nabi terdahulu, umat-umatnya kalau ibadah itikaf 10 malam terakhir, Pak. 80 tahun. 80 tahun itu Nabi Ayub, kemudian Yusha bin Nun, asistennya Nabi Musa itu 80 tahun ketika walam yaksillah tarfata ain, dan tidak bermaksiat kepada Allah dalam itikafnya ini sekejap mata. Jadi fokus 80 tahun. Kenapa? Karena usianya panjang, banyak. Maka kita nggak mungkin sampai 80 tahun pun, mungkin kalau ditimbang maksiat sama taatnya mungkin, ya Allah, mungkin lebih banyak maksiatnya, ya Allah, astagfirullah. Makanya dikasih oleh Allah mega bonus berupa Lailatul Qadar yang bukan hanya setara 80 tahun, malah lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan. Dan saya yakin jamaah sini belum ada yang nyampe 83 tahun. Ada nggak sini yang 83 tahun? Nah, paling masih 7 bulan kah ya? Yang di belakang itu masih 7 bulan ya. Ya kan, nah itu mantuk kan masih 7 bulan. Jadi Nabi dikasih hadiah besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa itu. Meskipun ada riwayat lain gitu ya. Dari riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi, tapi Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Beliau mengatakan ala syartish syaikhaini wa lam yukhrijah. Hadis ini sebenarnya sesuai dengan syarat kriterianya dua guru, dua syekh, yaitu Bukhari Muslim, cuma tidak dikeluarkan. Karena Imam Bukhari dan Muslim ini dalam kriteria mengeluarkan hadis ini paling ketat. Jadi versi sahihnya Imam Bukhari itu paling ketat. Tapi Imam Hakim di kitabnya Mustadrak ini
Beliau mengeluarkan hadis ini dan beliau menganggap hadis ini sebenarnya sesuai kriteria Imam Bukhari Muslim, cuma tidak dikeluarkan. Biasanya kalau ada ini hadis sahih tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Makanya ada yang mensahihkan, ada sebagian lain yang mendhaifkan. Kita ambil pelajaran dari kisah ini ketika Rasulullah ini mendapat berita ini, Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yamlikuka atau yamliku hadzal mimbar, akan memiliki, akan menaiki mimbar ini, mimbarnya Rasulullah, artinya orang yang kelak akan memimpin kaum muslimin, Banu Umayyah, ba'daka Banu Umayyah, setelah kau ya Muhammad adalah Bani Umayyah. Kisah kita masih bersambung yang kemarin Muawiyah yang makannya banyak itu kan. Jadi ketika jadi khalifah ini makanya ya beliau ini makannya banyak. Kenapa dipanggil Rasulullah 2 kali malah makan? Maka ketika beliau jadi khalifah, ya itu memang sesuai dengan garisnya ketentuannya Allah. Setelah engkau ini nanti akan apa? Dan ini riwayatnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi langsung cucu Nabi. Nanti kelak. Jadi sebenarnya sahabat Nabi kayak macam cucu Nabi Hasan bin Ali ini sebenarnya udah tahu nanti kelak Bani Umayyah ini akan menguasai Islam. Jadi khalifah meskipun sistemnya monarki absolut, ya kerajaan mutlak. Sebenarnya dalam Islam kan tidak ada monarki absolut, maksudnya ya kalaupun ada kekhilafahan itu tapi belum murni alaman haji nubuwah. Kalau yang haji nubuwah kan syuro, ya kan? Bukan diturun temurunin ke keturunannya. Jadi akan memiliki, akan menaiki mimbar ini wahai Muhammad, ya kata Allah ini, yaitu Banu Umayyah. Sebenarnya Bani Umayyah ini dengan Rasulullah ini secara saudara ini masih dekat, masih ketemu di kakek ketiga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ketemunya di Abdi Manaf. Jadi kakek Nabi yang pertama siapa? Abdul Muttalib. Kakek yang kedua, maksudnya bapaknya kakek Hashim, bapaknya Hashim Abdi Manaf. Jadi ketemu pada kakek ketiga, orang itu menyebutnya gitu. Dalam Arab, tradisi orang Arab selama kakek ini masih keempat. Jadi kakek, bapaknya kakek, Simbah, buyutnya Simbah itu masih keluarga dekat. Kalau kita udah nggak kenal mungkin ya. Sofa ternyata si sedulur, si mampus sedulur gitu kan. Jadi sedangkan ini Muawiyah Abu Sufyan Sahar namanya, bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ini punya anak, diantaranya Abdi Syams dan Hashim. Jadi Hashim buyutnya Nabi ini kakak adik dengan buyutnya Abu Sufyan, yaitu Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi ketemu pada kakek yang ketiga di mana? Umayyah ini adalah yaitu dari Abu Sufyan, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Jadi buyutnya Muawiyah dan dinisbatkan kekuasaannya ini daulah Umayyah, diambil dari nama Umayyah. Nisbatnya namanya Umayyah, dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Nanti akan dikuasai oleh Bani Umayyah setelah ini. Rasulullah fasa'ahu dzalika, membuat Rasulullah ini sedih. Dikasih tahu ini kelak nantinya akan dikuasai oleh Bani Umayyah. Rasulullah diberitahu, Rasulullah sedih. Selama berapa? 1000 bulan. Nanti lamanya Bani Umayyah akan menguasai ini 1000 bulan. Kenapa bikin Rasulullah sedih? Kurang serem. Kenapa harus Bani Umayyah? Masuknya Islam belakangan waktu Fathu Makkah. Ya enggak? Masuk Islam belakangan tuh keluarga besarnya. Enggak berjuang bersama Rasul dari awal. Kenapa harus Allah pilih ini? Nah ini kadang kita ini dikasih diuji sama Allah. Kadang pemimpin yang mungkin menurut hati kita enggak meskipun punya jasa. Pemimpin loh, seburuk apapun pemimpin itu pasti punya jasa. Kemudian zaman ini Pak Betul mau kontek juga. Kemudian pertama pun juga sebuah aku udah umat terus kan. Ya kemudian ini pertanyaan dari Pak Jimundake. Ya kan, Masya Allah. Kadang kita ini, Ustaz aku ini kurang pilih Ustaz. Aku
Ya, ini. Jadi intinya gini, ketika seorang pemimpin yang menurut hati nurani kita ini enggak serem, itu memang seperti itulah manusiawi sekali kita ini ketika ada pemimpin kebijakan kita enggak serem itu enggak apa-apa sebenarnya. Bukan berarti kita 100% kita ini enggak boleh ini enggak. Sebenarnya itu Rasulullah saja ketika dikasih tahu Bani Umayyah akan menguasai Islam, Rasulullah sempat sedih, sempat aduh apa ini? Apalagi kita dikasih pemimpin yang aduh pemimpinnya itu sih, nah itu tidak sesuai hati nurani saya, itu manusiawi sekali. Jadi intinya ya udah kalau udah jadi doakan saja, doakan semoga kebijakannya ini yang terbaik. Ya, mudah-mudahan Rabbana mudah nabiin apa mudah amin amin gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, seperti itu ketika Rasul dikasih tahu nanti Bani Umayyah akan menguasai Islam, menaiki mimbar ini Muhammad selama 1000 bulan. Kenapa bilangan 1000 bulan ini dikatakan? Karena 1000 ini dalam bahasa Arab adalah bilangan yang paling besar. Jadi 1000 bulan. Meskipun Bani Umayyah berpuasa, ya di dinasti Bani Umayyah ini berpuasanya berapa? Sekitar 91 atau 92 tahun. Jadi kaitannya dengan 83 tahun dengan 92 tahun kan selisih 9 tahun. Tapi ini barang kurang memang selisih sedikit. Artinya orang Arab pernah melebihkan sesuatu itu dengan ungkapan 1000. Nek wong Jawa nek ungkapke orang enggak punya itu 17. Contoh ya Allah kayak wong Malaysia memperaut lah jadi 17 kan gitu kan. 17 ya. Tapi kalau orang Arab itu apa? Bisa ini orang Arab kalau marah nek wong Jawa, makanya nih orang laki-laki marah sama istrinya dicerai, kalau tak teluh makanya langsung teluh. Meskipun secara fikih sebenarnya kalau 3 itu harus melalui proses 1 karena nggak mungkin 3 sekaligus, jadi tetap 1. Karena talak ini kan sebenarnya 2 kali. Talak umarotan, fa imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Talak ini 2 kali. 1 kali cerai maka masih bisa rujuk. Kemudian cerai lagi masih bisa rujuk. Cerai lagi yang ketiga maka nggak bisa rujuk kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, sudah bergaul, bercerai masa idahnya habis, baru suami pertama bisa balik lagi dengan istrinya dengan akad baru, ya, dengan akad nikah yang baru, mahar yang baru. Nah itu. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Jadi intinya untuk melebihkan. Jadi orang Arab kalau marah ada tolak tuki kadang mi'ah, saya carikan kamu 100 kali, ada itu. Tolak tuki mi'ah itu orang Arab, jadi melebihkan sesuatu dengan bilangan-bilangan yang besar, dan yang besar itu 1000. Jadi akan dikuasai nanti oleh Bani Umayyah sekitar 1000 bulan. Artinya meskipun lebih daripada itu sebelum akhirnya diambil alih oleh Bani Abbas dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya Abul Abbas As-Saffah. Julukannya As-Saffah. As-Saffah ini si pembunuh sejarah namanya. Karena orangnya suka banget bunuh orang gitu kan. Jadi Bani Umayyah. Sejak kapan? Itu ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah. Ini keluarga Bani Hashim ini sedikit mendapatkan angin segar karena Umar bin Abdul Aziz ini orang yang sangat adil, bijaksana. Jadi tidak seperti khalifah-khalifah sebelum dan sesudahnya. Maka dia dijuluki apa? Khamisul Khulafair Rasyidin. Khalifah Rasyidin yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Saking adilnya, akhlaknya itu seperti Khulafaur Rasyidin. Nah, saat itulah sejarah mencatat Bani Abbas ini mulai menyusun kekuatan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Rasulullah bersedih dikasih informasi seperti itu oleh Allah, tapi Allah memberikan informasi yang lebih bahagia lagi, yaitu apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami anugerahkan kepada Muhammad telaga kautsar di surga nanti. Jadi untuk menghibur Rasulullah dikasih telaga kautsar. Biarkan ini Bani Umayyah memerintah Islam selama itu 1000 bulan itu, lebih dari 1000 bulan itu, tapi yakinlah Allah telah memberikan kepada telaga Al-Kautsar. Apalah arti sebuah kekuasaan dunia? Ya, kalau kekuasaan itu tidak mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat bangsa ini, ya, kembali normal, harga sembako, ya, dan lain sebagainya, ya. BLT minyak goreng kemarin semalam kayaknya udah cair ya, kemarin itu, ya, cepat banget itu kan.
Itu di kampung saya itu pada geger apa sih habis tarawih itu ternyata ini apa Pak RT bagikan BLT minyak goreng. Ya Allah, mending harga normal semua aja dan gitu ya, daripada itu. Ya mudah-mudahan kita doakan dengan keberkahan akhir Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.